judulnya adalah SKJ. Mungkin banyak di antara kita bertanya apa itu SKJ ya. Kalau di bidangnya Pak Haryono mungkin SKJ itu sedang kesadaran jasmani. Tetapi bukan itu yang akan saya sampaikan. Tapi sebelum sampai pada judul itu, saya akan menceritakan sebuah cerita. Peristiwa ini benar-benar memang terjadi pada waktu itu. Jadi tepat pada 53 tahun yang lalu, hari Kamis tanggal 23 Agustus tahun 1973 ya. Mungkin di antara kita mengenal siapa dari sosok ini. Ya, jadi peristiwanya seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah seorang yang bernama Jan Olsson. Dia adalah seorang narapidana yang pada waktu itu dia kabur dari penjara Stockholm karena ini terjadi di Swedia, dan orang ini kabur dari penjara karena ini dia adalah seorang perampok atau spesialis penjara bank. Nah, ketika dia kabur dari pelariannya ini, dia menemukan sebuah mesin senjata mesin, dan akhirnya dia menemukan sebuah bank ketika ia berjalan ketika dia berjalan di sebuah kota Stockholm itu, akhirnya dia jadi dia merampok sebuah bank. Jadi akhirnya dia masuk ke sebuah bank ini. Bank ini bernama Credit Banken. Jadi si Olsson ini membawa senjata mesin ini, dia menembak langit-langit kayak di film-film. Akhirnya ada polisi juga di situ. Akhirnya dia menembak polisi itu. Setelah menembak polisi, akhirnya dia menyandera 4 orang karyawan di Credit Banken. Nah, seperti kita tahu bahwa di film-film ya, kalau misalkan ada penjahat masuk ke bank, dia pasti minta tebusan. Nah, si Olsson ini akhirnya meminta tebusan uang. Dia meminta tebusan uang sebanyak $70.000 US pada waktu itu. Banyak sekali. Jadi $70.000. Kemudian dia juga meminta sebuah mobil untuk pelariannya. Dengan syarat dia harus mobil itu minta sebuah mobil Ford Mustang. Wah, mobil mahal ya. Tapi harus diisi dengan bensin yang penuh. Kemudian juga satu permintaan yang terakhir adalah dia menginginkan rekan narapidananya untuk dibebaskan juga. Jadi si Olsson ini meminta rekan perampok juga sesama narapidana di Stockholm yang bernama Clark untuk dibebaskan. Jadi akhirnya pada kesempatan beberapa jam kemudian si polisi ini akhirnya memenuhi permintaan si Olsson ini. Jadi ketika tebusan uang sudah diberikan, mobil sudah disiapkan, kemudian si teman narapidana sudah diberikan juga, sudah diantar ke bank ini, tiba waktunya dia mau kabur. Tetapi ketika kabur, polisi tidak mengizinkan. Kenapa tidak mengizinkan? Karena 4 orang sandera ini mau dibawa kabur juga. Akhirnya dengan negosiasi yang panjang, akhirnya buntu, akhirnya tidak jadi si Olsson ini kabur. Akhirnya setelah 6 hari, kamu bayangkan 6 hari tidak ada titik temu. Akhirnya boleh next, Nah, akhirnya polisi ini mungkin hilang kesabaran ya. Setelah 6 hari akhirnya polisi ini menembakkan sebuah gas air mata masuk ke dalam bank. Nah, di sini keanehan yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika si polisi menembakkan gas air mata ke dalam bank itu, si sandera ini menolak untuk keluar duluan. Kenapa? Nah, disinilah ada keanehan yang terjadi. Jadi ketika si polisi menyuruh sandera ini keluar, mereka akhirnya keluar bersama-sama. Sandera ini mengelilingi si perampok ini, si Jan Olsson dan si Clark ini. Nah, keanehan itu terjadi kemudian ketika polisi mau menangkap dan si wartawan melihat dari jauh, kok tiba-tiba si sandera ini seperti seorang sahabat, sampai ketemu lagi katanya kepada si Olsson dan Clark. Nah, disinilah akhirnya keanehan ini terjadi. Jadi menggelitik, akhirnya ada seorang psikolog yang bernama Nick Gajerov ya, saya kurang tahu
Nah, di sini menemukan sesuatu yang menarik. Jadi, kenapa disebut kenapa si Sandra ini tidak mau menuruti si kepolisian untuk kabur, tapi malah menuruti si penjahat ini. Nah, akhirnya si psikolog yang bernama Nick Bajerot ini akhirnya mengetahui kenapa si penculik ini bisa dilindungi oleh si Sandra. Ternyata selama 6 hari itu si penculik ini bersikap baik kepada si Sandra. Jadi ada seorang yang Sandra ini menggigil kedinginan, si yang Sandra ini memberikan jaket untuk menghangatkan tubuhnya. Kemudian ada seorang tawanan juga yang fobia karena si Sandra ini menyandra tempat tawanan ini di ruangan yang sempit di belakang, di ruang brankas. Tetapi ketika ada seseorang yang fobia, si perampok ini mengizinkan untuk keluar, bayangkan. Jadi si Bajerot ini meneliti, oh ternyata ini yang menjadikan si Sandra ini akhirnya bersimpati kepada si jahat dan akhirnya melindungi. Jadi ketika pengadilan ini dimulai untuk menghakimi si penjahat ini, si Jan Olson dan si Clark ini, mereka si Sandra ini malah di luar dugaan. Kenapa? Mereka menolak untuk bersaksi memberatkan si penjahat ini. Kemudian yang paling mengesankan lagi adalah Sandra ini menelpon Perdana Menteri Swedia pada waktu itu, sampai menelpon meminta kebebasan untuk si penjahat ini. Tetapi kita tahu bahwa ketika mereka menelpon, si Perdana Menteri ini tidak mengizinkan dan akhirnya tetap dihukum. Dan yang paling mengejutkan lagi adalah si Sandra ini dengan sukarela mengumpulkan dana untuk apa? Untuk kebebasan si penjahat ini, si Clark dan si Olson ini. Jadi, nah disitulah akhirnya ada sebuah istilah yang muncul dari psikolog itu, yaitu sindrom Stockholm. Karena ini terjadi di kota Stockholm, akhirnya istilah itu akhirnya muncul. Jadi disebutlah dengan sindrom Stockholm. Nah, apa artinya sindrom Stockholm? Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa sindrom Stockholm ini adalah kondisi terbentuk ikatan psikologis ketika si penyandera dan si Sandra ini terbentuk hubungan yang spesial. Seperti yang tadi, si Sandra ini diberikan keleluasaan. Kemudian si Sandra ini diperlakukan dengan hal-hal yang baik, tidak kasar. Kalau kita lihat banyak penyandera hal-hal yang melakukan hal yang kasar, tapi berbeda dengan ini. Dan akhirnya terciptalah sebuah sindrom yang bernama sindrom Stockholm. Nah, dari sini inilah judul khotbah saya. Akhirnya saya namakan dengan SKJ. Kenapa SKJ? Karena si Sandra ini bersimpati kepada si jahat. Jadi SKJ adalah singkatan dari simpati kepada si jahat. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah sekarang kita mengalami sindrom itu? Atau apakah kita sedang berada di dalam fase itu? Nah, dari peristiwa ini saya menyimpulkan ada 5 ciri yang kalau kita menderita sindrom Stockholm ini. Nah, pertama adalah ketergantungan emosional dan psikologis. Jadi dalam situasi ini si penyandera dan si Sandra ini terbentuk hubungan yang sangat spesial, yang memungkinkan dan akhirnya si Sandra ini bergantung pada si penyandera. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, di Alkitab ini kita mengetahui sindrom ini akhirnya sudah terbentuk sejak lama. Nah, di Alkitab telah diceritakan lebih dahulu ya, ketika mungkin kita sama-sama tahu ketika bangsa Israel ini akan keluar. Kita lihat di Bilangan, di Keluaran 16 ayat 2. Ketika Tuhan menyuruh bangsa Israel keluar, apa yang mereka lakukan? Mereka mencemooh, ya kan? Di ayat kedua itu mereka mengomel pada Musa. Di ayat 3 mereka
malah lebih baik mati di tanah Mesir. Kenapa mereka lebih baik di tanah Mesir? Karena di sana tersedia segala sesuatu. Bangsa penjajah kalau kita lihat ini menyediakan semuanya segala keperluan bangsa Israel pada waktu itu dalam penjajah. Inilah yang menjadikan ketergantungan emosional. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita juga seperti itu? Kemudian next, yang kedua adalah terisolasi. Bapak Ibu saudara sekalian, seperti yang tadi diceritakan peristiwa itu, selama 6 hari mereka disandra, mereka terisolasi. Kenapa terisolasi? Mereka hanya bertatap muka dengan pancasila, ya kan? Akhirnya karena begitu keadaan yang begitu tidak ada menyenangkan, akhirnya mereka hanya bertemu dengan si sandra tersebut. Akhirnya terisolasi dan akhirnya mereka memahami. Nah, justru yang menjadi pertanyaan, ketika kita terisolasi, jalan keluarnya seperti apa? Mungkin next. Pertanyaannya seperti mungkin kita tahu berapa lama kita bertatap muka dengan Bapak kita, berapa sering kita berbicara dengan Bapak kita, atau berapa sering kita berkumpul bersama keluarga kita untuk bercakap-cakap dengan Bapak kita. Semakin kita jarang melakukannya, semakin kita terisolasi, semakin kejahatan itu membunuh kita. Untuk keluarnya aja kita udah memikirkannya udah kesulitan. Apalagi kalau kita lihat next, selama 400 tahun bangsa Israel ini terjajah, terisolasi dengan segala kenyamanan dalam perbudakan yang akhirnya terlena dalam segala kebiasaan yang salah. Bayangkan, itu 400 yang tadi peristiwa itu 6 hari aja bisa mengubah cara pandang sandera ini bersimpati kepada si jahat. Apalagi ini yang 400 tahun lebih parah lagi. Nah, mudah-mudahan kita tidak terisolasi juga. Next. Nah, di dalam bilangan 11 ayat 5 juga di sana dikatakan bahwa mereka teringat kepada yang mereka makan dengan cuma-cuma di Mesir. Pada minggu, semakan, semuanya pada gratis, semua terisolasi, tetapi mereka disediakan. Oke, next. Nah, ciri-ciri yang ketiga adalah terjebak dan tertipu. Nah, dalam konteks rohani ini banyak yang merasa terikat atau terbanjaran oleh ketakutan dosa atau hubungan yang tidak sehat. Mereka merasa terjebak karena pilihan lain dan mulai menerima keadaan tersebut meskipun sebenarnya Tuhan menawarkan kebebasan. Seperti halnya bangsa Israel, mereka sudah terjebak ataupun tertipu, tetapi mereka tetap nyaman. Dan kita lihat bahwa iblis ini adalah seorang penipu. Sejak dari penciptaan juga manusia telah ditipu, ya. Kenapa? Di dalam 2 Korintus 11 ayat 14, tidak heran mereka berbuat begitu sebab iblis sendiri pun menyamar sebagai malaikat terang. Bayangkan, bila kita tidak bisa membedakan malaikat jahat dan malaikat terang, bagaimana kita bisa selamat? Contoh kecilnya beginilah. Kalau anak kecil itu sering bertemu dengan bapaknya, walaupun jaraknya jauh, bapaknya memanggil, dia akan mengetahui bahwa itu bapaknya. Tapi kalau bapak yang lain, ketika dia manggil berapa kali pun tidak akan. Kenapa? Karena anak kecil tahu kalau misalkan mereka setiap hari bertemu dengan bapaknya. Oke. Next. Di dalam buku Select Text Message halaman 321 di sana dikatakan bahwa setan telah memperbudak manusia, tetapi hanya sedikit yang menyadarinya. Ini sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam perbudakan ini kita tidak sadar bahwa setan ini telah memperbudak kita, tetapi kita tidak menyadari. Kenapa? Karena kita terlena dengan kemauan yang mereka tawarkan. Pura-pura, mungkin udahlah dari zaman akhirnya Tuhan juga mengerti. Oke. Kemudian di dalam Yakobus 4 ayat 7 di sana dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak menyerahkan segala sesuatu kehidupan kita ke dalam mereka. Bagaimana kita bisa keluar dari
isolasi hubungan dosa itu. Di dalam buku Stephen Trust halaman 65 juga, ketika kita membuka hati kita untuk Kristus, Dia akan membebaskan kita dari belenggu dosa dan memberikan kita hidup yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian di sini, ketika kita terbelenggu, ketika kita terkumpul oleh dosa, maukah kita membuka hati kita agar Tuhan bisa dapat menyelamatkan? Kadang orang berpikir, Tuhan tidak menyelamatkan, salah Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan itu selalu menolong kepada kita. Tetapi hati kita mau menyambut tangannya enggak? Yang jadi masalah kan situ. Diri kita, apakah kita mau menyambut mereka, menyambut Tuhan atau tidak? Kemudian ciri-ciri yang kita mengidap sindrom Stockholm ini adalah 4, yaitu penyanderaan menunjukkan sikap yang baik. Seperti cerita tadi, selama 6 hari mereka tuh diperlakukan dengan baik. Yang kedinginan dikasih jaket. Kemudian tadi juga yang fobia dari tempat yang kecil mereka membebaskan. Perlakuan mereka juga, kata-kata mereka baik. Nah, tindakan-tindakan ini bisa menyebabkan korban merasa penyanderaan bukanlah sepenuhnya jahat dan bahkan menemukan rasa terima kasih atau simpati. Jadi miris sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah dibelenggu oleh setan, oleh dosa, tetapi kita berterima kasih kepada mereka. Miris enggak ya? Nah, disinilah yang menjadi pertanyaan bagi hidup kita. Apakah hidup kita sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak? Nah, seperti foto yang diperlihatkan di sini, mereka tuh duduk nyaman Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya baca beritanya, mereka seperti seorang teman ngobrol selama 6 hari itu ngobrol. Seperti kita punya teman sahabat karib, mereka ngobrol, bercakap-cakap mungkin sekarang mungkin bertukar pikiran. Secara tidak sadar mungkin kalau menurut saya baca beritanya, mereka tuh dicuci otak, di brainwash Bapak Ibu Saudara sekalian. Saking dekatnya mereka dengan penyanderaan, mereka akhirnya bersimpati. Mereka lebih memilih setan, iblis dibanding Tuhan sendiri yang mau menyelamatkan kita semua. Oke, next. Di dalam buku Ministry of Healing halaman 162 di sana dikatakan, hanya dengan kekuatan Tuhan seorang bisa melepaskan diri dari belenggu ketergantungan. Tuhan memberikan kebebasan sejati yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di dunia ini. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak ada seorang pembebas di dunia ini yang bisa membebaskan kita dari dosa. Gak ada. Oke, next. Pembebasan dari ketergantungan yang salah memerlukan kekuatan Tuhan sebagai umat Tuhan. Kita dipanggil untuk mencari kebebasan sejati melalui hubungan kita dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana hubungan kita dengan Kristus? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan setiap hari? Apakah kita setiap hari berbicara? Apakah setiap hari hanya kita adalah sebuah kewajiban yang yang wajib gitu? Bangun tidur doa, mau makan doa, mau berangkat doa, pulang ke rumah doa, kemudian tidur doa lagi gitu. Tetapi kita tidak berbicara apa masalah kita sepanjang hari ini. Apakah kita berterima kasih kan? Apakah kita berkeluh kesah, Tuhan hari ini tuh banyak sekali masalah yang kita hadapi, tetapi aduh Tuhan, saya mau menyerahkan. Apakah kita seperti ini? Baik, saya kembalikan kepada diri kita masing-masing. Dan yang kelima, yang terakhir adalah merasionalisasi kejahatan. Di sana baris pertama dibilang menganggap hal yang biasa untuk sebuah pelanggaran. Kita balik ke diri kita masing-masing. Pelanggaran apa yang kita sering berbuat? Yang akhirnya setiap kita melanggar itu menjadi hal yang biasa. Saya tidak akan menyebutkan contoh karena Bapak Ibu Saudara sekalian sudah dewasa dalam hal iman pasti mengetahui. Kenapa mengetahui? Makanya itu kita perlukan adalah menyinat hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa maksud dengan menyinat hati? Maaf kata, kalau orang bersunat, alat vital yang pribadi itu siapa yang melihat? Kita kan, kita sama Tuhan.
Nah itulah pentingnya ketika kita bersuka hati, segala dosa yang kita lakukan, kita berdoa sama Tuhan. Agar supaya apa? Agar supaya kita tidak mau. Kita masih mempunyai dosa kesayangan, tetapi hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dan segeralah untuk sebuah pelanggaran yang akhirnya menjadi biasa, yang akhirnya akan menjadi membawa kita jauh ke dalam pencobaan. Kemudian mentoleransi diri sendiri. Jadi ketika kita setelah melakukan pelanggaran, akhirnya kita mentoleransi diri kita sendiri. Udahlah, mungkin ini hanya kebenaran. Udahlah, nanti mungkin besok enggak. Kemudian pelipar. Ini yang banyak terjadi pelipar. Jadi ketika suatu kebenaran ini kita harus tegakkan, tetapi situasi atau suasana tidak mendukung, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan mengikuti mereka yang banyak, ataukah apakah kita akan tetap setia dengan perintah Tuhan? Saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dimana kita akan memilih, apakah kita akan tetap bertahan dengan keputusan yang Tuhan telah berikan kepada kita, atau situasi yang tidak mendukung, kita akhirnya mendukung dan bersimpati pada si jahat. Yang kemudian adalah tidak bersuka hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak, saya sendiri kadang merasa risih kalau kita dituduh. Tetapi teguran ini adalah perlu bagi kita untuk mengkoreksi. Dalam tanda kutip, memang teguran ini adalah bersifat positif yang untuk membangun. Tetapi kadang kita merasa risih. Dan disinilah kadang suka timbul perpecahan. Kita gak usah munafik, kadang kalau misalkan kita ditegur, besoknya, Prof, kemana ke gereja? Si Anggo negor gua katanya. Jadi kalau saya selama masih ada dia, saya gak akan ke gereja. Sering ya kita mendengar kayak gitu. Atau pendetanya masih itulah, saya gak akan ke gereja kalau pendetanya masih itu. Gitu. Jadi tidak suka itu. Kemudian yang terakhir ini tidak enakan, saya warna ini tidak enakan itu karena saya sendiri kadang mengalami seperti itu. Aduh sungkan ya wah itu udahlah biarin. Padahal kita mengetahui dia itu sudah masuk jurang. Tapi karena mereka mungkin maaf kata dari segi status pendidikan mungkin lebih dari saya, ini saya tidak enakan. Tetapi ketika kita tidak enakan, dia tetap akan masuk ke jurang, apakah kita akan diam? Suatu saat ketika di pengadilan, ketika dia dihakimi, akhirnya ditanya, Serofi kenapa nggak ngasih tahu? Aku nggak enak Tuhan. Ya udah kalau kamu nggak enak bisa masuk surga. Miris Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, next di Wahyu 3 ayat 9 di sana ada sebuah firman Tuhan yang bagus. Barang siapa yang kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Jadi memang hal-hal yang kecil ini kadang menjadi batu sanggunan bagi kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kemudian di dalam Amsal 6 ayat 23 di sana dikatakan, karena perintah itu perintah dan ajaran itu adalah cahaya dan teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Jadi firman ini begitu melekat bagi saya Bapak Ibu dan sekalian bahwa perintah itu adalah perintah. Di ayat lain dikatakan bahwa perintah itu firman itu adalah perintah bagi kita. Nah, jadi pertanyaan lagi next, apakah kita masih bersifat kepada si jahat? Apakah kita masih tetap dalam lingkungan ini? Apakah kita masih menderita sindrom ini? Ada kalanya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam rumah tangga kita juga sering menunjukkan simpati kepada si jahat. Sadar atau tidak, kita melakukannya karena siapa? Pasangan kita. Contoh yang miris di sini, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian telah mengetahui hal dari saya, bagaimana pasangan itu menginginkan suatu hendaknya yang memaksakan keinginan, akhirnya dia sampai membunuh. Ya, apakah gara-gara pasangan kita menunjukkan simpati kita kepada si jahat?
memungkiri kebenaran Tuhan. Kemudian sadar atau tidak Bapak Ibu, kita melakukannya oleh anak-anak kita. Maaf yang punya anak, saya punya anak. Kadang kalau lagi di gereja, kalau lagi misalkan lagi saya pengen dengar, aku telah kasih gadget. Mending kalau dipas kasih gadget, mungkin dikasih YouTube-nya yang pelan. Tapi anak-anak kita zaman sekarang lebih pintar dari kita. Mereka lebih melek dan melek teknologi istilahnya daripada kita. Saya kadang gaptek, saya kadang ini bagaimana caranya ini kan? Saya mau pakai hampir 1 jam, anak saya cuma 5 menit itu udah selesai masalah. Jadi begitu dahsyat Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak-anak kita ini kadang kalau kita tidak wasih, miris. Banyak hal-hal yang kita dengar dari berita bahwa anak-anak kita ini jauh dari Tuhan. Ya, kadang kita bersimpati kepada si jahat, akhirnya melepaskan anak kita, ya sudahlah. Yang penting tidak memalukan orang tua, tetapi mereka memalukan Tuhan. Ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah kita melakukan simpati kepada si jahat karena orang tua kita. Contoh realnya beginilah. Maafkan tadi dalam suku-suku kita ada sebuah adat atau istiadat yang kadang memaksakan kehendaknya kepada kita sebagai anak. Apakah itu juga sebuah simpati kepada sejarah? Ada adat atau istiadat yang mungkin kalau menurut Alkitab ini tidak sesuai Bapak Ibu. Tetapi karena orang tua ya sudahlah kita lakukan. Apakah kita akan seperti itu? Kembalikan lagi Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita ini sudah dewasa secara rohani. Saya lihat di sini ada orang tua saya secara ada rekan-rekan yang mungkin sudah menjadi aktif sejak lama. Rasul Paulus mengatakan dalam Ibrani bahwa makanan yang keras adalah orang yang dewasa yang pengalamannya sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah dewasa. Kita sudah tahu mana benang merahnya lah. Apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus jauhkan. Karena kalau kita sudah dewasa, kita tidak perlu lagi untuk benar. Tetapi justru kedewasaan kita ini harusnya kita sudah bisa membawa kedekatan diri kita kepada Tuhan. Seperti ayat mimpi yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian yang kita dibacakan tadi juga telah kita belajar dalam sekolah sahabat. Di sini saya ingin katakan bacakan kembali di dalam Yosua 24 ayat 15. Seandainya kamu tidak mau mengabdi kepada Tuhan, ambillah keputusan hari ini juga kepada siapa kamu akan mengabdi. Kepada ilah-ilah lain yang disembah oleh nenek moyang di Mesopotamia dahulu, atau kepada ilah-ilah yang orang Amori yang negerinya kamu tempati sekarang. Tetapi kami, saya